Kita harus ikutin gitu, bisa naik bisa turun kalau uang. Tergantung maju mundunya negara itu. Tapi kalau emas nggak ada urusannya. Ini kita beli emas nih dari Irlandia misalnya. Irlandia diserang bangkrut dia. Kita punya emas dari Irlandia, tetap aja dibawa ke Saudi harganya harga pada saat itu. Jadi beda sekali. Makanya kalau emas itu turun bisa dikatakan kecil sekali, minim. Kita tidak mengatakan 100% karena dalam bisnis itu tetap ada persentase kemungkinan kecil. Tapi khusus emas dan perak itu kok naiknya 95%, mungkin cuma 5% turunnya. 5% itu di bisnis tidak ada nilainya. Oke, coba kita ke Mas Hadi. Berarti kalau bukan nggak mungkin nih, kecil kemungkinan turun, tapi kalau naik oke lah, kita nggak usah hitung, tinggal naik gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak naik, dia stay terus sampai hari kiamat. Iya Mas. Jadi mungkin Anda izin menambahkan masalah yang dihadapi oleh Mas Tri ya. Mas Tri ya. Jadi memang Mas Tri ini kan permasalahannya kelangkaan stok ya Mas ya. Jadi dia takutnya kalau dia datang ke toko emas ini udah habis gitu barangnya segala macam. Nah sekarang sebenarnya yang kita jalankan ini Mas, konsep delivery ini antar jemput emas ini sebenarnya ini adalah solusi untuk Pak Tri ini gitu. Masuk tuh. Jadi karena serius. Benar-benar kalau delivery Pak Tri tinggal hubungin kita, order emasnya, nanti kita akan datang ke tempat Pak Tri, kita akan bawa emasnya. Jadi nggak ada lagi tuh permasalahan stok, karena kalau kita mau nganterin kan kita pasti udah bawa emasnya Mas Dedi. Datang ke rumah Pak Tri bayar langsung ke kita, Pak Tri bisa langsung terima emasnya. Jadi akad ya dan biadin tadi yang disyaratkan oleh syariat Islam itu terpenuhi gitu. Jadi sebenarnya masih banyak cara di luar sana yang bisa membuat kita bisa syariah compliance gitu. Memang kita harus berjuang untuk mencari alternatif gitu. Kalau di luar kota bisa juga? Bisa Ustadz, karena kita udah beroperasi di 25 kota Ustadz. Alhamdulillah. Ya mungkin metode yang antum gunakan ini belum digunakan oleh banyak orang. Betul Ustadz. Ya, orang berpikir transfer ke kami, nah kami akan nanti silakan ambil barangnya 2 hari lagi, 3 hari lagi. Nah itu yang dikhawatirkan oleh orang. Betul. Dan saya merasa sendiri nasabahnya HF Gold beliau. Waktu kita di Pramuka ya, temuan datang serius, COD, top. Iya Mas. Ada lagi mau tadi tambahkan? ya itu mungkin ya, terus tadi pertanyaan Mas Dery masalah naik atau turun gitu kan. Stay gitu ya. Ya, ada berbanding lurus sama nilai mata uang udah pasti, terus yang kedua cetak duit, dolar melemah itu juga pasti akan. Iya Mas Dery, ya emas ini memang trennya sepanjang tahun itu naik Mas Dery. Ini kan yang waktu itu kita pernah bahas ya Mas Dery. Kenaikan average per tahun kalau kita periodenya kita mainkan lah. Kalau 15 tahun periode kenaikan per tahunnya 9,8%. Kalau semakin kecil periode yang kita bandingkan itu kenaikannya semakin tajam Ustaz, semakin tinggi gitu. Bahkan 2024 sendiri setahun 37%, 2025 sendiri setahun 36% gitu kan. Lagi-lagi kenaikan, padahal itu sebenarnya penurunan mata uang kita. Nah, apa yang terjadi emas ini dia apapun yang terjadi dengan fiat currency, dia tetap sama nilainya Mas Dery. Jadi kalaupun nanti seakan-akan nilai emasnya naik, ini datanya Mas Dery, nilai mata uang kita naik, harga emasnya turun, tapi purchasing power-nya yang pernah kita bahas, purchasing power-nya tetap sama gitu. Apa yang bisa kita belikan dengan emas itu tetap sama. Oke, misalnya contoh Pak Prabowo berhasil untuk menaikkan nilai mata uang kembali. Uang rupiah, misalnya, sama melemahkan dolar misalnya. Ini contoh doang. Apakah dia nanti akan menjadi jawaban terkait tiba-tiba dolar kayak waktu zamannya Pak Harto atau mungkin Pak Habibie lah ya, 10.000 misalnya. Berarti kan logikanya kan emasnya turun nggak tuh secara harga emas? Betul. Kita nggak ngomong secara kemampuan kita daya belinya. Harga emas turun, tapi harga komoditas yang lainnya pasti turun Mas Dery. Harga kambing pun turun, harga batu bata, harga semen pun pasti turun. Atau semuanya. bisa jadi emas nggak turun. Secara numbers Ustaz maksud Anda? Kalau Anda sih melihat nggak turun. Secara numbersnya Mas? Kenapa nggak turun? Dia tetap punya nilai nih, misalnya harga dunianya sekian. Kekuatan rupiah pada saat dia menguat rupiah itu sebenarnya bukan emasnya yang turun, kitanya yang menguat. Sehingga tadinya misalnya kita harus beli emas 2.900.000, kita bisa beli emas dengan uang kita karena menguat, tapi ini nggak terganggu. Tapi secara angka yang tertera itu nggak ada 2 juta jadinya 1,7 gitu, nggak, tetap 2,9 misalnya. Secara angka loh, secara numbers, kita nggak bilang secara purchasing power. Nggak tahu, mungkin beliau itu rasional yang saya tangkap sih. Iya, mungkin bisa turun Mas Dery. Mungkin bisa turun, tapi Ustadz poinnya benar juga, mungkin nggak turun, tapi kekuatan kita yang bertambah untuk membeli emas ini kan Mas Dery. Cuman kalau saya selalu berprinsip, ya 1 gram emas, apa yang bisa dia belikan 10 tahun lalu sama dengan apa yang dia bisa belikan
sekarang sampai 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan itu sama, Mas Dery. Iya, purchasing power berarti kan Purchasing hitungannya ya? power, betul. Iya, Iya, sebagai analoginya aja saya ada ini Mas Dery, membuat data gitu ya. Misalnya kita gajian 2010 itu 10 juta per bulan, Mas Dery. Itu nilai emasnya sama dengan 24 gram, Ustaz. 24 gram. Kita asumsikan aja kita tiap tahun naik 5% gaji kita. Nah, di 2026 sekarang itu gaji kita 21 juta. Oke. 21 juta. Itu emasnya tinggal 9 gram. Hmm. Purchasing power kita berkurang padahal gaji kita naik 5% per tahun. Iya. Nah, gimana caranya supaya kita dapat tetap 24 gram per bulan? Itu kita gajinya sekarang harus 61 juta.